Pancasila di bidang ekonomi ditegaskan pada pasal 33 ayat 1 sampai 4 RRI tahun 1945 sebagai berikut. A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas-asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. C. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. D. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Secara garis besar, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi tercermin dalam sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan mencapai kemakmuran bersama. Hal ini berarti bahwa kegiatan ekonomi seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi yang pertama, koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong. Anggota koperasi saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi bersama. Misalnya koperasi desa Merah Putih yang dibangun oleh pemerintah. Yang kedua, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Dukungan terhadap UMKM merupakan perwujudan dari Pancasila karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi kerakyatan. Dengan memperdayakan UMKM, nilai-nilai keadilan sosial dan pemerataan ekonomi dapat terwujud. Yang dimana contoh pada gambar yaitu Dinas Koperasi Usaha Mikro Bangkalan dorong pelaku UMKM urus nomor induk bersama. 3. Menabung. Menabung adalah kegiatan ekonomi yang kita lakukan sebagai langkah antisipasi kondisi kita di masa depan. Menabung merupakan aktivitas menyimpan sebagian pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting dan mendadak untuk masa yang akan datang. Contoh perilakunya yaitu seperti pada gambar, yaitu menabung di celengan. 4. Tidak melakukan korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat. Menghindari korupsi merupakan perwujudan nilai kejujuran dan keadilan dalam bidang ekonomi. Misalnya seperti pada gambar, yaitu tidak menerima penyuapan dan korupsi dari orang-orang pembisnis. 5. Musyawarah dalam pengambilan keputusan. Musyawarah dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik di tingkat rumah tangga maupun dalam kegiatan usaha, mencerminkan nilai demokrasi dan kekeluargaan. Misalnya seperti contoh pada gambar, saling berjabat tangan ketika musyawarah telah tercapai mufakat. 6. Gotong royong dan kebersamaan. Mendorong kerjasama antar pelaku ekonomi, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Contohnya adalah kerjasama dalam pembangunan infrastruktur dan program-program ekonomi nasional. Seperti pada gambar yang di atas, yaitu bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar. 7. Pengembangan sektor RII, yaitu memperhatikan sektor-sektor ekonomi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pertanian, perikanan, dan industri manufaktur. Seperti contoh pada gambar, investasi sektor RII dan sektor keuangan. 8. Program pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Sesuai dengan kandungan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, maka pemerataan ekonomi harus dilakukan untuk mewujudkan haluan hidup bangsa. Seperti
pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu yang diterapkan oleh pemerintah. Contoh seperti gambar yang di atas, yaitu pada tahun 2022, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang digawangi di Seketapang makin beragam. 9. Produk lokal. Produk lokal adalah barang atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan di suatu wilayah atau daerah tertentu, seringkali menggunakan bahan baku lokal dan mencerminkan budaya setempat seperti batik, kerajinan anyaman, serta berbagai produk pertanian dan makanan khas daerah. Misalnya seperti pada gambar, yang dimana ada produk dan kerajinan lokal dari daerah-daerah yang berbeda. Contohnya anyaman bambu. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan sumber daya alam atau SDA, yaitu merupakan tindakan menggunakan kekayaan alam seperti tumbuhan, hewan, air, mineral, dan energi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya pertanian untuk pangan, pertambang untuk industri, dan pembangkit listrik dari